Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Majalando Ginting dengan NIM 2205531055. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai proses pengecoran. Untuk yang pertama itu adalah peleburan logam untuk pengecoran. Ini adalah gambar tentang peleburan yang eh, bertipe tungku. Bisa dilihat pada gambar. Tungku ini digunakan untuk mengolah biji besi menjadi besi cair. Prosesnya dimulai dari bagian atas, di mana campuran bahan baku berupa biji besi dan kokas dan batu kapur dimasukkan sebagai charge. Kokas berfungsi sebagai bahan bakar sekaligus reduktor, sementara batu kapur berfungsi sebagai flux untuk mengikat kotoran. Dari bagian bawah, udara panas atau air blast ditiupkan sehingga kokas terbakar, menghasilkan panas tinggi dan karbon monoksida yang selanjutnya mereduksi biji besi menjadi besi cair. Kemudian tipe yang kedua itu busur listrik. Seperti pada gambar tersebut ada arus elektroda, kemudian pintu untuk pengisi daya. Di sini terjadi peleburan logam mencair. Tungku busur ini langsung melelehkan baja atau besi cor. Busur api mengalir dari satu elektroda ke logam dan kembali dari logam ke elektroda lainnya, menghasilkan panas yang melelehkan logam. Kemudian yang ketiga, peleburan tungku udara. Seperti pada gambar ada sebuah rongga di mana air, di mana udara akan melewati logam dan di sini akan terjadi peleburan. Minyak atau batu bara bubuk dibakar di ruangan ini dan muatan ditempatkan di ruang pembakaran lainnya. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan, kemudian melelehkannya. Bahan bakar yang digunakan adalah minyak atau batu bara bitumen yang dihaluskan. Kemudian peleburan induksi. Ini adalah jenis keempat di mana arus listrik bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai pada muatan logam. Bisa dilihat pada gambar di mana hambatan logam dalam muatan tersebut menyebabkan suhunya naik hingga mencapai titik leleh. Sebelah atas ini adalah tungku induksi tanpa inti. Berikut lapisannya, kemudian lapisan luar. Di sini ada corong untuk menuangkannya. Ini adalah logam yang sudah mencair. Kemudian di sini terjadi induksi. Gambar yang di bawah, logam yang cair di sini. Kemudian kumparan induksinya di sini. Ini adalah tipe tungku induksi saluran. Logam cair dalam tungku menjadi putaran kumparan induksi sekunder. Di sini ada beberapa lapisan, ada perapaian lapisan. Kemudian di sini isolasinya, di sini baja untuk lapisan paling luar. Kemudian untuk penuangan ada tiga jenis eh, alat penuang. Logam biasanya dituang dari tungku pelebur ke dalam sendok takar yang kemudian dituang secara gravitasi ke dalam cetakan.
atau ke dalam sendok takar yang digunakan untuk memindahkan sejumlah logam ke sendok takar tuang. Ini ada tiga jenis. Yang pertama ini eh, adalah sendok tuang dengan bibir terbuka. Ini adalah yang standar. Kemudian yang B, sendok tuang bawah yang menghindari masuknya terak ke dalam logam yang dituang. Di sini adalah penuangannya, kemudian ini teraknya. Kemudian ini adalah mekanisme batang penghentinya. Kemudian tipe yang terakhir, yang C adalah sendok tuang atau menyerupai teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah. Tujuannya menghindari masuknya terak dalam coran. Selanjutnya yang bagian B adalah pengecoran cetakan pasir. Cetakannya terbuat dari pasir padat. Logam cair dituangkan ke dalam rongga di dalam pasir. Ketika logam mendingin dan mengeras, bentuknya akan mengikuti rongga tersebut. Pasir dihilangkan biasanya dengan pengecokan yang cukup kuat hingga cetakan pecah. Hasil coran kemudian dibersihkan dari pasir, casing dan skru dipotong, dan tepi yang bergerigi atau tajam dihaluskan untuk metode terakhirnya. Seperti inilah gambarannya untuk cetakan pasir, di mana cetakan terbuat dari pasir, yang di dalamnya ada rongga, dan ketika dituangkan, maka cairan logam tersebut akan membentuk sesuai dengan rongga yang tersedia. Kemudian ada seal mold casting, di mana ada beberapa jenis, bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah pemisah silikon disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian pola yang telah dipanaskan sebelumnya dibawa ke kotak pembuangan yang berisi campuran pasir resin. Kemudian yang C ini adalah pola dibalik dan dijepit ke atas kotak pembuangan. Kemudian yang D, kotak pembuangan dibalik, pasir jatuh ke pola dan dipanaskan lebih lanjut untuk waktu yang singkat. Kemudian resin dalam campuran pasir di sebelah pola mulai panas dan mengeras, menyebabkan partikel pasir saling menempel. Kotak pembuangan dibalik dan pasir yang tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya karena tidak terpengaruh kemudian jatuh. Kemudian yang F, pola dan cangkang pasir resin dikeluarkan dari kotak pembuangan. Kemudian yang G, pola dan cangkang dipanggang untuk menyentuh resin sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, di mana pola ditarik dari cangkangnya. Dua cangkang diikat bersama-sama, ditempatkan dalam labu dan didukung dengan pasir cadangan. Logam cair dituangkan ke dalam rongga yang dibentuk oleh kedua cangkang tersebut. Selanjutnya loss from casting. Ini ada beberapa proses. Yang pertama, pola terbuat dari busa polisterena, kemudian pola dicelupkan ke dalam larutan tahan api. Kemudian yang C, pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi pasir yang tidak terikat. Kemudian yang D, labu yang telah diisi digetarkan untuk memadatkan pasir. Kemudian yang E, logam cair dituangkan ke atas pola. Kemudian yang terakhir, pengecoran yang telah padat dikeluarkan dari labu atau
Bisa juga pasirnya nanti didaur ulang. Seperti inilah proses yang terjadi di mana logam cair mengisi rongga dan membentuk sesuai rongga tersebut. Kemudian mengeras, maka selanjutnya boleh dikeluarkan dari cetakan. Kemudian yang ketiga, flexless mold casting. Ini adalah pencetakan tanpa labu. Ini ada beberapa proses pembuatannya, di mana pasir di, ditekan kedua pelat pola dalam ruang cetak. Kemudian yang B, campuran pasir dipadatkan untuk membentuk blok cetakan yang memiliki setengah rongga cetakan di setiap sisinya. Kemudian yang C, salah satu pola ditarik agar blok cetakan yang baru terbentuk dan dapat dipindahkan. Kemudian ini yang terakhir, blok cetakan ditekan rapat ke blok cetakan yang telah dibuat sebelumnya. Bak tuang, screw, dan rongga cetakan terletak pada garis pemisah vertikal di antara blok cetakan. Kemudian yang ketiga adalah flashless mold casting. Seperti pada gambar ini, ada tiga proses, di mana yang pertama, pasir dalam satu bagian cetakan diguncang. Di sini ada pasirnya, di sini adalah tempatnya. Kemudian diguncang, naik turun yang cepat dari meja mesin untuk membedakannya sesuai cetakan. Kemudian rollover, cetakan dibalik setelah tarikan selesai sehingga bagian kop dapat diisi. Seperti pada gambar ini cetakannya dibalik. Kemudian yang terakhir, kepala mesin mengindeks cetakan dan siklus pemerasan berlangsung untuk memadatkan pasir sepenuhnya. Kemudian yang C adalah proses cetakan sekali pakai. Yang pertama adalah sew proses. Ada banyak proses di mana yang pertama adalah pola untuk material cadangan ditempatkan dalam cetakan. Kemudian campuran firefly dimasukkan ke dalam dan dipadatkan dengan cara dipadatkan atau digetarkan. Di mana campuran ini mengandung natrium silikat. Campuran ini diikat dengan gas menggunakan karbon dioksida. Kemudian yang C, pola akhir pada pelat. Ini adalah hasil dari cetakan tersebut. Kemudian yang D adalah pola akhir dan material cadangan yang terikat dirakit dalam cetakan yang sama. Kemudian yang E, material keramik dalam bentuk bubur dituangkan ke dalam bukaan antara material cadangan dan pola akhir. Kemudian yang F adalah pola akhir ketika dilepas. Kemudian yang terakhir adalah setelah cetakan dibalik dan dipanaskan dengan obor untuk membakar zat volatil, dua bagian cetakan yang telah terbentuk kemudian dirangkai menjadi satu dan siap untuk dituang. Kemudian ada proses cetakan permanen. Yang pertama pengecoran cetakan permanen. Seperti pada gambar, uh, tungku ini digunakan untuk mengolah biji besi menjadi biji cair. Terus ini dimulai dari bagian atas. Kemudian dari bawah udara ditiupkan sehingga kokas terbakar.
Kemudian ini yang kedua, pengecoran cetakan permanen tekanan rendah. Alat ini menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen konvensional yang menggunakan gravitasi. Tekanan udara memaksa logam cair mengalir ke atas melawan gravitasi dan mengisi cetakan. Jadi ini adalah cetakannya, kemudian eh, ditahan, kemudian udara dimasukkan ke dalam, kemudian ini adalah tempat penampung logamnya, cairan logam. Kemudian di sini adalah pemanas. Ketika logam mencair, maka eh, ditekan sehingga logam cairnya masuk menuju cetakan. Kemudian pengecoran sentrifugal. Ini ada tiga jenis pengecoran sentrifugal. Yang pertama ini adalah sentrifugal sejati yang digunakan untuk memproduksi pipa, tabung khusus, linear silinder, dan benda cor lainnya yang berbentuk silinder. Kemudian yang B, semi sentrifugal, di mana komponen-komponen yang memiliki bentuk simetris yang membentuk simetris di sekitar sumbu pusat dicetak termasuk roda gigi kosong, nozzle, dan komponen serupa. Kemudian yang terakhir sentrifugasi, di mana proses ini digunakan untuk komponen yang lebih kecil dan rumit. Kemudian ada die casting. Yang pertama hot chamber die casting. Ini adalah prosesnya, di mana yang pertama die ditutup dan ruang panas pada leher dan diisi dengan cairan logam seperti pada gambar bagian A ini, di mana cairan logam, kemudian ada di sini leher penghubung cetakan dengan penghubung penampung cairan logam dengan cetakan. Kemudian eh, ada tekanan sehingga cairan masuk ke dalam cetakan. Yang B, plunger turun dan mendorong logam cair melalui leher dan nozzle ke dalam rongga die. Logam ditahan di bawah tekanan hingga memadat. Seperti ini, di mana sebelumnya tadi belum ditekan dan kemudian sesudah ditekan maka cairan tersebut, cairan logam masuk ke dalam cetakan. Kemudian yang C, die dibuka. Coran tetap berada di salah satu bagian die. Plunger tertarik kembali menarik logam cair kembali melalui nozzle dan layar angsa. Kemudian yang bagian D, ejektor mendorong coran keluar dari die. Saat plunger membuka saluran masuk, logam cair mengisi kembali ruang panas dan siklus berikutnya. Kemudian yang kedua, cold chamber die casting. Berikut perbedaannya, ada 4 proses, di mana yang pertama adalah cetakan tutup dan logam cair disendokkan ke dalam silinder yang ruang dingin. Di sini logam cair dimasukkan ke dalam cetakan dengan ruangan dingin. Ini adalah rongganya. Kemudian yang B, plunger bergerak mendorong logam cair ke dalam rongga cetakan. Seperti ini, plungernya mengarah ke cetakan dan logam otomatis mengisi rongga tersebut. Kemudian yang C, cetakan terbuka sehingga
hasilnya sudah bisa dilihat. Kemudian yang D, coran die dikeluarkan. Di sini ada sekitar 7 komponen mesin yang berproses. Yang pertama adalah di sini cetak setengah cetakan stasioner, kemudian yang kedua setengah cetakan bergerak. Yang ketiga ini adalah ruang dingin, yang keempat ini adalah pelunggar yang menekan cairan tersebut. Kemudian yang kelima ini adalah sendok untuk menuang cairan logam. Yang keenam ada pin ejector, yang tujuh adalah pengecoran logam. Sini. Kemudian yang G, pengecoran investasi atau proses lilin hilang. Ini adalah metode labu yang eh, bisa dilihat pada gambar tersebut ada 6 proses. Yang pertama ini adalah pembuatan pola lilin, di mana lilin dilelehkan lalu disuntikkan ke dalam cetakan logam atau metal die. Ini adalah metal die-nya. Ini adalah injektornya. Ini adalah nozzle-nya. Ini mengarah ke bawah sehingga menekan. Kemudian dua perakitan pohon lilin. Ini adalah eh, prosesnya di mana pola lilin digabungkan pada saluran utama dan corong menggunakan lilin cair dan spatula panas. Kemudian yang ketiga adalah pencoat awal atau pre-coating atau pola lilin dicelupkan ke dalam slurry campuran keran dan panas. Kemudian yang keempat ini pengucuran sesinya, di mana pohon lilin yang telah terlapis dimasukkan ke dalam flash atau tabung logam dan diberi penahan kertas di atasnya. Kemudian yang kelima peleburan lilin atau dewaxing. Setelah lapisan mengeras atau set, flash dipanaskan dalam oven sekitar 200 derajat Fahrenheit. Kemudian yang keenam ini adalah pemanasan akhir, di mana cetakan keramik dipanaskan dalam tungku pada suhu 1300 sampai 1900 derajat Fahrenheit. Kemudian ini adalah pengecoran kontinu. Seperti pada gambar yang di samping, ini adalah metode pengecoran logam yang untuk umumnya pada baja, tembaga, dan aluminium yang menghasilkan produk panjang secara terus-menerus seperti slab, bloom, atau billet. Sini ada beberapa proses sehingga membentuk hasilnya, di mana logam cair dituangkan dari leather ke tundis, lalu dialirkan ke dalam cetakan tembaga. Dicetakan dinding logam cair cepat mendingin dan membentuk lapisan padat di sekelilingnya. Kemudian roller menarik logam yang sudah membeku ke bawah. Sementara pendinginan terus dilakukan agar logam benar-benar padat sepanjang jalur. Setelah logam cukup padat, memotong atau gunting mekanis memotong produk sesuai ukuran yang diinginkan. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.